menganalisis komunikasi visual, pengenalan ucapan memecahkan kode audio dan video, memberikan wawasan mendalam dan memungkinkan strategi proaktif melalui analisis prediktif. Analisis sentimen mengklasifikasikan teks dari media sosial dan menjadi positif, negatif, atau emosional terlanjut mengidentifikasi emosi, kegagalan sarkasme dan konteks budaya. Analisis berbasis aspek memeriksa sentimen terhadap topik tertentu, memberikan wawasan mendalam tentang pendapat pemangku kepentingan, dan membantu optimasi layanan pelanggan. Mengukur kualitas keterlibatan melampaui metrik tradisional seperti suka dan komentar. Algoritma penilaian lanjutan menilai waktu tinggal, kedalaman gulir, dan pola interaksi untuk membedakan interaksi bermakna. Analisis resonansi konten menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi elemen yang mendorong keterlibatan. Sementara pemetaan pengaruh menargetkan pemangku kepentingan strategis. Prediksi perilaku memandu strategi keterlibatan bernilai tinggi. Segmentasi audiens bertenaga AI menganalisis demografi, psikografi, dan perilaku untuk mengidentifikasi segmen mikro dan pola individu. Pembaruan segmentasi dinamis memastikan pengelompokan audiens tetap relevan dengan data baru. Metrik efektivitas personalisasi mengukur kinerja komunikasi yang disesuaikan menggunakan pengujian AB skala besar untuk mengoptimalkan strategi. Sistem pembelajaran preferensi melacak respons terhadap format, panjang, nada, dan saluran. Analisis konten bertenaga AI meneliti faktor keberhasilan komunikasi, menawarkan panduan bagi kreator, keterbacaan dan konsistensi nada, memastikan konten sesuai pemahaman audiens dan suara konsisten di seluruh saluran, pemodelan topik mengidentifikasi tema yang menarik, sementara analisis kompetitif dan visual menilai citra, desain, dan peluang diferensiasi. Penilaian prediktif memperkirakan keberhasilan konten, pemodelan atribusi AI menganalisis dampak titik kontak komunikasi terhadap konversi dan penjualan, mengevaluasi retensi pelanggan, dan metrik utama lainnya. Atribusi multisentuh melampaui klik terakhir, mempertimbangkan seluruh perjalanan komunikasi. Pengukuran inkrementalitas membandingkan kelompok terpapar dan kontrol untuk mengisolasi efek kausal, membantu menghilangkan pengeluaran yang tidak efektif. Sistem pemantauan dan peringatan waktu nyata sangat penting dalam komunikasi. Kecepatan adalah kunci karena masalah dapat meningkat dengan cepat dan peluang dapat hilang dalam hitungan jam. Algoritma mendeteksi anomali, memicu peringatan berdasarkan perubahan sentimen atau keterlibatan, dan menganalisis pola krisis historis untuk respons proaktif. Peringatan langsung memungkinkan tim komunikasi merespons secara otomatis dan efektif. AI-driven media monitoring tracks mentions across news, blogs, podcasts, and social media in real time, analyzing sentiment, prominence, key messages, and spokespersons. Share of media presence with competitors, revealing stakeholder attention gains or losses, message penetration metrics evaluate key message appearances and adoption over time and channels, while spokesperson effectiveness analysis assesses organizational representative performance and quantifies crisis impact. Pengoptimalan performa kampanye berbasis AI memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menyempurnakan konten kreatif, penargetan, dan anggaran. Pengukuran efektivitas kreatif menggunakan AI untuk menganalisis elemen iklan yang beresonansi dengan audiens. Pemodelan serupa pemirsa menemukan prospek mirip pelanggan bernilai tinggi, sementara pemetaan perjalanan pelanggan bertenaga AI melacak pergerakan melalui tahap kesadaran hingga keputusan. Analisis sentimen karyawan mengukur suasana hati tenaga kerja melalui umpan balik, mengidentifikasi pendorong keterlibatan dan kekhawatiran. Analisis konsumsi komunikasi melacak pesan yang dibaca, menginformasikan strategi konten. Pemetaan alur informasi menggunakan kecerdasan buatan mendeteksi kemacetan, mengidentifikasi influencer informal. Penilaian kejelasan mengevaluasi pemahaman pesan, sementara pengukuran kultur menganalisis tren budaya dalam komunikasi internal. Analitik waktu respons tingkat lanjut melacak rata-rata dan distribusi waktu respons, mengidentifikasi kemacetan, dan memperkirakan tingkat layanan. Metrik resolusi kontak pertama menilai penyelesaian masalah dalam interaksi awal, menggunakan analisis bahasa alami untuk menemukan akar penyebab. Penilaian upaya pelanggan mengukur upaya penyelesaian masalah dengan upaya lebih rendah meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Media sosial dan manajemen komunitas memanfaatkan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan tingkat keterlibatan dengan mengidentifikasi strategi, jenis konten, dan waktu posting yang optimal.
Artificial Intelligence mengevaluasi relevansi influencer dan kualitas keterlibatan, serta memantau kesehatan komunitas dengan melacak vitalitas dan komposisi anggota. Analisis prediksi potensi viral mengungkapkan ciri-ciri konten untuk jangkauan luas. Pemrosesan dan pemahaman bahasa alami menggunakan arsitektur transformer dan model bahasa besar memungkinkan pemahaman komunikasi manusia yang lebih dalam. Pengakuan entitas bernama mengidentifikasi orang, organisasi, dan lokasi, sementara ekstraksi hubungan menganalisis koneksi antar entitas. Algoritma pemodelan topik dan klasifikasi intent membantu dalam analisis kesamaan semantik. Visi komputer memungkinkan deteksi objek untuk analisis keterlibatan, mengidentifikasi elemen dalam gambar dan video, pengenalan wajah dan analisis ekspresi, mengevaluasi reaksi emosional, memberikan wawasan tentang respons pemangku kepentingan, algoritma pemahaman adegan mengklasifikasikan konteks dan komposisi visual, sementara deteksi logo dan merek mengidentifikasi elemen identitas visual organisasi. Pembelajaran mesin dan analitik prediktif memainkan peran penting dalam komunikasi. Deteksi anomali mengidentifikasi pola tidak biasa, membantu mengatasi masalah kualitas data, peramalan deret waktu memprediksi nilai masa depan, mendukung perencanaan. Pembelajaran diawasi, memperkirakan hasil, meningkatkan keterlibatan. Pembelajaran penguatan mengoptimalkan strategi, sementara clustering mengungkapkan pola tersembunyi, semuanya meningkatkan metrik komunikasi. Pengenalan ucapan otomatis, ASR, mentranskripsikan konten lisan ke teks, memungkinkan analisis komunikasi berbasis teks. Diarisasi pembicaraan bicara, mendukung analisis interaksi. Analisis prosodi, memeriksa fitur vokal untuk menilai emosi dan kepercayaan diri. Penilaian kualitas akustik mengevaluasi kualitas teknis audio, memastikan standar profesional terpenuhi. Platform integrasi data dan analitik mengotomatiskan pipa data, menangani pengumpulan, pembersihan, transformasi, dan pemuatan dari berbagai sumber. Infrastruktur pemrosesan real-time memungkinkan analisis data streaming untuk wawasan langsung. Solusi penyimpanan data yang dapat diskalakan memastikan data terorganisir dan dapat diakses. Alat visualisasi dan dashboard menerjemahkan analitik kompleks ke antarmuka intuitif, didukung oleh ekosistem application programming interface untuk integrasi. Mendefinisikan tujuan komunikasi yang jelas dan indikator kinerja utama sangat penting. Selaraskan tujuan komunikasi dengan tujuan bisnis untuk memastikan metrik yang mencerminkan hasil yang mendorong kesuksesan organisasi. Hindari metrik kesombongan, fokus pada indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dan relevan. Tetapkan hierarki metrik untuk menghubungkan metrik strategis dengan operasional dan lacak metrik hasil serta diagnostik. Kualitas data sangat penting dalam sistem AI. Ketidaklengkapan dan bias dapat merusak analisis. Praktik tata kelola data yang kuat seperti validasi dan standarisasi memastikan keandalan metrik, manajemen data master dan pertimbangan privasi melindungi data sensitif. Audit bias penting untuk analisis yang adil, memastikan data bebas dari kesalahan dan anomali. Keberhasilan AI memerlukan lebih dari sekadar teknologi. Pengembangan keterampilan manusia dan manajemen perubahan sangat penting. Pelatihan harus mencakup kemampuan AI dan analisis untuk menerjemahkan wawasan menjadi strategi. Kolaborasi lintas fungsi antara pemimpin komunikasi, data, teknologi informasi, dan bisnis memastikan sistem memenuhi kebutuhan nyata dan mendorong tindakan. Sistem AI menawarkan kemampuan analisis otomatis yang efisien untuk data skala besar, mengidentifikasi pola dan analisis rutin. Namun, penilaian manusia tetap penting untuk memberikan konteks dan pemikiran strategis. Kolaborasi optimal antara AI dan manusia diperlukan, di mana AI memproses data dan manusia menafsirkan serta membuat keputusan bernuansa. Organisasi harus menetapkan batasan keputusan AI. Pengukuran kinerja berkelanjutan penting untuk memastikan metrik memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan meningkatkan komunikasi. Dampak pada hasil bisnis harus dipantau untuk memastikan peningkatan komunikasi menghasilkan hasil yang lebih baik. Loop umpan balik dari ketidaksepakatan analis dan kesalahan prediksi membantu memperbarui model, sementara tinjauan rutin kerangka kerja metrik memastikan pendekatan pengukuran tetap relevan dengan prioritas yang berubah. Tantangan teknis dalam pemrosesan bahasa alami mencakup kesulitan menangani nuansa budaya dan sarkasme. Bahasa non-Inggris seringkali kurang dianalisis secara mendalam. Keterbatasan volume data mengakibatkan hasil yang tidak dapat diandalkan, terutama untuk audiens niche.
AI sering mengidentifikasi korelasi tanpa memahami sebab akibat yang sebenarnya yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi. Organisasi sering menghadapi akses terbatas ke sumber data, menghambat pengukuran komunikasi yang efektif. Application Programming Interface Platform dapat membatasi akses atau memberlakukan batas tarif. Data sering terisolasi dalam silo, dan infrastruktur lama menghambat integrasi modern. Data media sosial berfungsi sebagai kotak hitam, mengurangi visibilitas algoritma. Pelacakan lintas perangkat menambah kompleksitas, mempengaruhi pengukuran komunikasi. Pelacakan yang ekstensif dapat merusak kepercayaan, meskipun legal. Persetujuan dan transparansi menjadi krusial dengan kepatuhan yang bervariasi. AI berisiko melanggengkan bias jika dilatih pada data yang tidak seimbang. Penargetan historis dapat memperkuat ketidaksetaraan. Pemahaman psikologi mendalam memungkinkan komunikasi pasif, namun berpotensi tidak etis. Kompleksitas aturan menambah tantangan. Hambatan organisasi dan budaya dalam komunikasi seringkali muncul dari ketahanan kreatif terhadap metrik. Profesional melihat komunikasi sebagai seni, bukan sains, sehingga metrik harus mendukung kreativitas. Fokus berlebihan pada metrik terukur dapat mengabaikan aspek penting. Tekanan untuk meningkatkan metrik jangka pendek dapat mengorbankan hubungan jangka panjang, sementara kendala sumber daya membatasi penerapan metrik berbasis AI. Sistem AI canggih menghasilkan wawasan beragam, namun profesional komunikasi sering kesulitan mengekstrak panduan yang dapat ditindaklanjuti. Menerjemahkan analisis kompleks praktis penting untuk menghindari kelumpuhan analisis. Kualitas diskusi menambah tantangan pada bentuk aktivitas yang mendorong hasil di perjalanan pelanggan multi-titik kontak. Memajukan pemahaman bahasa alami melibatkan peningkatan pemahaman kontekstual dan budaya, memungkinkan model bahasa menafsirkan nuansa dengan lebih baik. Kemampuan multibahasa yang lebih maju memungkinkan sistem menangani banyak bahasa secara efektif, sementara integrasi multimodal menggabungkan analisis teks, gambar, audio, dan video untuk wawasan yang lebih kaya. Kecerdasan buatan percakapan canggih memfasilitasi dialog interaktif dan eksplorasi kinerja komunikasi yang ramah pengguna. Evolusi analitik prediktif dan preskriptif ini memungkinkan prediksi tingkat individu, memfasilitasi pemahaman respons segmen mikro. Analitik preskriptif yang ditingkatkan bergerak melampaui prediksi, merekomendasikan tindakan spesifik. Metode inferensi kausal yang lebih baik membedakan dampak nyata dari korelasi, mendukung keputusan investasi. Simulasi dan pemodelan skenario memungkinkan pengujian strategi virtual sebelum penerapan, menilai hasil dalam berbagai kondisi pasar. AI kini mengotomatisasi tugas komunikasi rutin, memungkinkan profesional fokus pada strategi dan kreativitas. Evolusi pembuatan konten berbantuan AI beralih dari template sederhana ke konten asli yang disesuaikan. Kolaborasi antara AI dan manusia meningkatkan kreativitas, sementara AI mengoptimalkan strategi komunikasi secara real-time berdasarkan sinyal kinerja, mendukung sistem komunikasi adaptif. Integrasi yang lebih dalam dengan sistem bisnis memungkinkan metrik komunikasi terhubung dengan customer relationship management dan business intelligence, memberikan pandangan komprehensif tentang dampak komunikasi terhadap hasil bisnis. Solusi khusus industri berbasis artificial intelligence akan disesuaikan untuk sektor seperti perawatan kesehatan dan keuangan, mencakup keahlian domain dan kepatuhan peraturan. Asosiasi industri memandu upaya standarisasi, mempromosikan konsistensi dan interoperabilitas. Integrasi etika AI dalam sistem pengukuran menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Standarisasi audit algoritmik mengidentifikasi bias, sementara fitur penjelasan memperjelas keputusan AI. Analitik menjaga privasi dengan teknik privasi diferensial dan pembelajaran federasi. Desain sistem AI berpusat pada manusia, meningkatkan penilaian manusia, dan mendorong adopsi praktik AI yang bertanggung jawab. Perusahaan teknologi global mengoptimalkan kampanye multisaluran dengan metrik komunikasi berbasis AI. Kampanye di TV, iklan digital, dan media sosial dioptimalkan melalui pemrosesan bahasa alami dan pembelajaran mesin. Atribusi multisentuh mengungkapkan dampak signifikan pemasaran konten, meningkatkan ROI sebesar 34%. Sentimen negatif terdeteksi secara real-time, memungkinkan respons cepat dan peningkatan kesadaran produk sebesar 15%. Dalam manajemen komunikasi krisis, kecerdasan buatan memantau sentimen secara real-time, menganalisis berita dan media sosial untuk pembaruan krisis. Pemodelan prediktif memperkirakan hasil krisis, membimbing pemimpin dalam memilih strategi komunikasi optimal.
Penyusunan otomatis tanggapan pemangku kepentingan memungkinkan draft yang disesuaikan, sementara keterlibatan dengan influencer utama mempercepat pemulihan sentimen, menunjukkan hasil unggul dibandingkan metode tradisional. Optimasi pemasaran influencer kini berfokus pada analisis pemirsa, bukan sekadar jumlah pengikut. Algoritma mengevaluasi tumpang tindih audiens dengan target pelanggan, menilai kualitas keterlibatan dan keaslian konten. Pemrosesan bahasa alami dan visi komputer memastikan keselarasan merek dan mengidentifikasi risiko. Hasilnya, tingkat keterlibatan meningkat 73% dan konversi naik 41%. Sistem kesehatan memanfaatkan metrik AI untuk meningkatkan komunikasi internal. Analisis sentimen real-time dan saluran umpan balik memberikan wawasan berkelanjutan. Preferensi karyawan dipahami, staf klinis menyukai format visual, sementara staf administrasi lebih memilih konten tertulis. Analisis jaringan mengidentifikasi kemacetan dan model prediktif menguji strategi sebelum peluncuran, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman inisiatif. Pemodelan topik menganalisis jutaan artikel untuk mengidentifikasi tema dan melacak kinerja, mendeteksi minat pembaca sebelum tren. Algoritma prediksi memperkirakan performa draft konten, membimbing editor memprioritaskan pengembangan. Mesin personalisasi menawarkan rekomendasi berdasarkan riwayat keterlibatan, sementara model prediksi langganan meningkatkan loyalitas. Hasilnya, keterlibatan pembaca meningkat 37%, retensi 29%, dan konversi langganan 44%. AI mengubah pengukuran komunikasi dengan analisis real-time data besar, memberikan pemahaman sentimen dan konteks yang bernuansa. Metrik AI meningkatkan efektivitas komunikasi dan pengambilan keputusan strategis. Implementasi strategis diperlukan meski ada tantangan. Keahlian manusia tetap penting, menawarkan peluang bagi profesional komunikasi. Metrik AI menjadi kebutuhan kompetitif di masa depan. Metrik utama dan indikator kinerja adalah fondasi untuk menilai keberhasilan eksperimen A per B. Fokus pada metrik seperti tingkat konversi, retensi pengguna, dan kepuasan pelanggan. Indikator ini membantu mengidentifikasi elemen pesan yang paling efektif, memungkinkan penyesuaian strategi untuk hasil optimal. Metrik utama dan indikator kinerja dalam pengujian A per B mencakup tingkat konversi, rasio klik tayang, dan waktu di halaman. Memahami metrik ini membantu mengukur efektivitas pesan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Analisis statistik yang cermat memastikan hasil yang valid dan dapat diandalkan, memungkinkan keputusan berbasis data yang lebih baik dalam strategi komunikasi. Pengujian A per B menggantikan intuisi dengan bukti empiris, memberdayakan keputusan berbasis data untuk pengoptimalan pesan. Ini memberikan wawasan konkret tentang preferensi audiens, memungkinkan strategi komunikasi yang dipersonalisasi. Dengan menguji pesan pada segmen kecil, risiko kampanye dapat diminimalkan dan pembelajaran dari setiap tes mendorong optimasi berkelanjutan. Metrik keberhasilan dalam pengujian A per B sangat penting. Metrik harus ditetapkan sebelum eksperimen dimulai untuk memandu evaluasi hasil. Pemilihan metrik harus selaras dengan tujuan pesan, karena sasaran berbeda memerlukan indikator berbeda. Metrik universal membantu memastikan konsistensi dan komparabilitas, menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan berbasis data. Tingkat terbuka mengukur persentase penerima yang membuka pesan, dipengaruhi oleh baris subjek dan waktu. Rasio klik tayang, click-through rate, menunjukkan persentase penerima yang mengklik tautan, mencerminkan daya tarik konten. Waktu yang dihabiskan menilai seberapa menarik konten dengan waktu lebih lama menunjukkan interaksi dan konversi lebih tinggi. Rasio konversi adalah metrik utama yang mengukur persentase penerima yang menyelesaikan tindakan seperti pembelian atau pendaftaran. Pendapatan per pesan mengukur dampak keuangan langsung, penting untuk return on investment. Nilai seumur hidup pelanggan menilai efek jangka panjang, menghubungkan upaya pesan dengan hasil bisnis nyata, membenarkan investasi pesan. Tingkat retensi adalah metrik inti yang menunjukkan dampak pesan terhadap retensi pengguna dari waktu ke waktu. Ini membantu mengidentifikasi efektivitas dalam menjaga keterlibatan pengguna. Tingkat berhenti berlangganan menandakan kapan pesan menjadi berlebihan. Skor kepuasan pengguna dikumpulkan melalui survei, menawarkan wawasan kualitatif tentang persepsi merek, menekankan pentingnya retensi dibandingkan akuisisi. Tingkat pengiriman mengukur persentase pesan yang berhasil mencapai penerima.
Rasio pentalan, baik keras maupun lunak, membantu menilai kebersihan database. Waktu muat yang cepat meningkatkan pengalaman pengguna, sementara waktu muat yang lambat dapat mengurangi keterlibatan. Memahami metrik ini penting untuk mengoptimalkan strategi perpesanan dan memastikan efektivitas komunikasi. Desain tes berkualitas tinggi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang andal. Pengujian yang terstruktur dengan baik memastikan hasil dapat menginformasikan keputusan, sementara desain yang buruk dapat membuang sumber daya dan membahayakan kinerja. Pengujian yang efisien memanfaatkan sumber daya secara optimal, menghindari dampak negatif pada strategi perpesanan. Mulailah dengan hipotesis yang jelas dan dapat diuji berdasarkan wawasan pengguna atau pengetahuan industri guna tur. Kami percaya menghasilkan karena tentukan perubahan spesifik dan identifikasi hasil yang terukur untuk menetapkan tujuan sukses. Pastikan hipotesis dapat dibuktikan atau disangkal. Menentukan ukuran sampel yang memadai sangat penting untuk hasil yang meyakinkan. Ukuran sampel yang tidak mencukupi dapat menyebabkan hasil yang menyesatkan. Kekuatan statistik biasanya 80%, memastikan deteksi efek yang sebenarnya. Faktor seperti tingkat konversi dasar dan efek minimum yang dapat dideteksi mempengaruhi ukuran sampel. Tingkat signifikansi statistik biasanya ditetapkan pada 5%. Pengacakan yang tepat memastikan perbedaan hasil disebabkan oleh varian pesan, bukan perbedaan grup yang sudah ada. Pengguna ditetapkan secara acak dengan probabilitas yang sama dan harus menerima varian yang sama selama pengujian. Kelompok kontrol menerima pesan default atau tidak ada pesan, berfungsi sebagai dasar perbandingan untuk kondisi bisnis seperti biasa. Durasi tes yang tepat sangat penting untuk menghindari anomali dari tes pendek dan pemborosan sumber daya dari tes panjang. Pengujian selama seminggu penuh mengurangi bias perilaku antara hari kerja dan akhir pekan. Pastikan periode pengujian cukup panjang untuk menangkap semua siklus konversi dan mencapai signifikansi statistik sambil mempertimbangkan dampak peristiwa eksternal. Segmentasi audiens penting untuk memastikan grup pengujian memiliki demografi dan perilaku serupa. Kesalahan pengacakan dapat mengganggu hasil. Konsistensi waktu pengiriman pesan mencegah kebingungan. Kampanye eksternal yang tumpang tindih dapat mempengaruhi perilaku audiens. Pastikan semua varian memiliki keterkiriman dan rendering yang sama untuk menghindari keunggulan teknis yang dapat mempengaruhi kualitas pesan. Baris subjek mempengaruhi tingkat terbuka pesan. Kesan pertama menentukan apakah pesan dibuka. Pengujian variasi panjang dan preferensi audiens penting. Garis pendek menarik bagi pengguna seluler, sementara deskripsi panjang cocok untuk audiens tertentu. Personalisasi dengan nama atau lokasi meningkatkan relevansi. Teknik urgensi, kelangkaan, dan penggunaan emoji dapat meningkatkan daya tarik. Panjang pesan mempengaruhi efektivitas komunikasi. Pesan ringkas menghemat waktu, sementara pesan panjang menawarkan konteks lebih. Nada dan suara harus konsisten dengan merek apakah formal atau kasual. Pesan fokus tunggal menargetkan satu tindakan, sedangkan pesan multitujuan menggabungkan pembaruan. Kerangka persuasif seperti bukti sosial dan otoritas dapat meningkatkan daya tarik pesan. Pemilihan teks CTA seperti beli sekarang atau pelajari lebih lanjut menunjukkan komitmen berbeda. Uji kata-kata berorientasi tindakan versus nilai. Desain CTA termasuk warna, ukuran, dan penempatan mempengaruhi klik. Warna kontras meningkatkan visibilitas. Jumlah dan strategi penempatan CTA seperti di atas lipatan atau di akhir konten mempengaruhi keterlibatan pengguna. Personalisasi dan segmentasi meningkatkan efektivitas pesan. Pemicu perilaku seperti pengabaian keranjang membuat pesan lebih relevan. Personalisasi demografis menggunakan data seperti usia dan lokasi, namun harus seimbang dengan privasi. Riwayat pembelian membantu merekomendasikan produk, sementara tingkat keterlibatan menentukan pesan untuk pengguna aktif atau tidak aktif. Hari dalam seminggu mempengaruhi keterlibatan. Hari kerja dan akhir pekan menunjukkan penerimaan berbeda. Frekuensi pesan penting untuk mencegah kelelahan, uji mingguan versus 2 mingguan. Waktu berbasis terbaru meningkatkan hasil, menunggu lebih lama untuk pengguna aktif bermanfaat. Waktu hari mempengaruhi penerimaan, pagi, makan siang, malam, dan larut malam memiliki respons berbeda. Visual elements significantly impact messaging effectiveness. Test product photos, lifestyle images, and infographics, including alternative text for accessibility. Evaluate embedded versus linked videos, experimenting with duration and autoplay. Balance engagement with load time, compare brand colors with high contrast options, testing warm versus cool palettes, consider layout and structure for optimal visual appeal.
Kompleksitas ekosistem perpesanan menawarkan banyak elemen untuk diuji, masing-masing memengaruhi hasil kampanye. Pengujian elemen dapat mengubah kinerja secara signifikan dan mengoptimalkannya dapat meningkatkan hasil. Identifikasi elemen yang tepat untuk diuji sangat penting, dan pengujian harus sistematis serta berbasis data untuk menyempurnakan strategi perpesanan secara berkelanjutan. Analisis statistik yang tepat membedakan wawasan nyata dari kebisingan acak, mencegah keputusan buruk. Nilai P mengukur kemungkinan hasil acak, namun signifikansi statistik tidak selalu berarti dampak praktis. Hindari jebakan statistik seperti mengintip dan beberapa perbandingan dengan koreksi Bonferroni. Regresi ke rata-rata dan efek kebaruan memerlukan durasi pengujian yang tepat. Gunakan interval keyakinan dan segmentasi untuk analisis mendalam. Mengembangkan peta jalan pengujian melibatkan penetapan prioritas berdasarkan dampak, kemudahan, dan nilai pembelajaran. Sertakan tes strategis berdampak tinggi dan urutkan secara logis untuk menjawab pertanyaan strategis sebelum pengoptimalan taktis. Fokus pada pembelajaran kumulatif, memastikan setiap tes menginformasikan eksperimen masa depan dan mendukung peningkatan strategi perpesanan berkelanjutan. Dokumentasikan setiap eksperimen dengan catatan pengujian komprehensif, mencakup hipotesis, varian, dan hasil. Sertakan detail penerapan dan segmen audiens di balik setiap tes. Ini mencegah pengujian berlebihan dan membantu orientasi yang baru. Dokumentasikan keberhasilan dan kegagalan untuk pembelajaran berkelanjutan. Mulailah dengan tes strategis tingkat tinggi untuk menilai apakah pesan harus dikirim dan saluran komunikasi yang paling efektif. Evaluasi fokus kategori produk untuk menentukan mana yang akan disorot. Keputusan strategis memiliki dampak lebih besar daripada penyesuaian kecil. Setelah strategi ditetapkan, optimalkan detail taktis seperti pilihan kata dan elemen eksekusi. Menyeimbangkan eksplorasi dan eksploitasi dalam program pengujian adalah kunci. Eksplorasi mencoba pendekatan baru, sementara eksploitasi memanfaatkan pemenang yang terbukti. Algoritma bandit multi-armed mengalokasikan trafik ke varian berperforma tinggi sambil menguji alternatif. Disarankan menerapkan varian pemenang untuk sebagian besar trafik dan dedikasikan 10-20% untuk pengujian berkelanjutan. Optimasi jangka pendek dengan pesan urgensi agresif dapat meningkatkan konversi langsung, namun risiko jangka panjangnya adalah pengguna menjadi tidak peka. Pesan yang sering dapat meningkatkan keterlibatan sementara, tetapi juga meningkatkan tingkat berhenti berlangganan. Penting untuk melacak metrik jangka panjang seperti nilai seumur hidup dan persepsi merek untuk kesuksesan berkelanjutan. Isolasi pengujian dari tekanan politik memastikan hasil yang objektif dan tidak bias. Kepemimpinan harus memberikan hipotesis dan arah strategis tanpa membiarkan preferensi pribadi mempengaruhi hasil. Desain tes harus memvalidasi atau membantah opini pemangku kepentingan secara objektif dengan hasil yang disajikan transparan. Keputusan organisasi harus dipandu oleh data merangkul budaya pengujian. Iterasi cepat dalam pengujian mempercepat pembelajaran dan peningkatan. Kecepatan dicapai dengan merampingkan proses dan mengoptimalkan desain serta implementasi. Alat otomatisasi mengurangi upaya manual dan mempercepat analisis hasil. Penting untuk menjaga ketelitian statistik dengan menjalankan pengujian cukup lama untuk hasil yang valid sambil fokus pada tindakan pasca tes. Pengujian multivariat menguji beberapa elemen sekaligus berbeda dari pengujian AB. Misalnya, menguji 3 baris subjek, 2 tombol call to action, dan 2 salinan isi menghasilkan 12 kombinasi unik. Ini mengungkapkan efek interaksi dan mengidentifikasi kombinasi terbaik, namun membutuhkan ukuran sampel lebih besar, sekitar 120.000 dibandingkan 10.000 per varian dalam pengujian AB. Pengujian berurutan memungkinkan evaluasi hasil secara berkala, berbeda dengan pengujian cakrawala tetap yang memerlukan ukuran sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan metode ini, seperti uji rasio probabilitas berurutan, kita dapat menghentikan pengujian lebih awal jika hasilnya konklusif, sambil menjaga validitas statistik melalui koreksi untuk mencegah inflasi tingkat positif palsu. Algoritma bandit mengoptimalkan alokasi lalu lintas dengan menyesuaikan berdasarkan bukti yang terakumulasi, mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke varian yang berkinerja lebih baik,
Tidak seperti pengujian A per B tradisional, Bandit mengurangi lalu lintas ke varian buruk lebih cepat, ideal untuk kampanye sensitif waktu. Algoritma populer termasuk Epsilon serakah dan Thomson sampling, yang memaksimalkan hasil selama periode pengujian singkat. Membentuk grup holdout penting untuk menilai perubahan program utama. Dengan mempertahankan grup yang menerima pendekatan pesan lama, kita dapat melakukan analisis komparatif dengan populasi umum. Fokus pada metrik jangka panjang membantu menilai apakah keuntungan jangka pendek menghasilkan hasil yang bertahan lama, serta mengevaluasi efektivitas pengoptimalan dan dampak program secara strategis. Bandit kontekstual mengintegrasikan konteks pengguna seperti demografi dan preferensi untuk personalisasi. Algoritma mempelajari varian yang cocok untuk setiap grup, melampaui solusi satu ukuran untuk semua. Misalnya, pengguna muda mungkin lebih suka pesan santai, sementara pengguna lama merespons pesan formal. Personalisasi ini memungkinkan penawaran yang lebih relevan dan dapat diskalakan. Metode lanjutan dalam eksperimen melampaui pengujian A per B dasar memungkinkan desain yang lebih kompleks. Teknik ini memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna dan analisis hasil yang bernuansa. Digunakan dalam skenario pengujian canggih, metode ini mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif dalam memahami audiens. Menguji terlalu banyak variabel sekaligus dapat menyebabkan efek interaksi, membuat hasil sulit ditafsirkan. Tantangan muncul dalam menentukan apakah keberhasilan varian disebabkan oleh keunggulannya sendiri atau pengaruh tes lain. Strategi pencegahan termasuk kalender pengujian dan alokasi lalu lintas. Pengujian bersamaan dapat diterima untuk segmen pengguna berbeda atau saluran tidak tumpang tindih. Ukuran sampel yang tidak mencukupi dapat menyebabkan hasil tes yang tidak meyakinkan dan membuang sumber daya. Yang varian tinggi dalam sampel kecil menyulitkan deteksi efek sebenarnya. Penting untuk menghitung ukuran sampel berdasarkan tingkat dasar dan efek minimum yang dapat dideteksi, serta mempertimbangkan kekuatan statistik yang diinginkan. Mayoritas audiens mengakses pesan melalui perangkat seluler dengan 60% pengguna menggunakan ponsel. Pengujian yang hanya berfokus pada desktop mengabaikan pengalaman seluler, di mana ruang layar terbatas memengaruhi visibilitas pesan. Penting untuk menguji pesan di seluruh perangkat, menganalisis performa berdasarkan jenis perangkat, dan mempertimbangkan panjang pesan serta desain baris subjek dan tombol. Pengguna berada pada tahap siklus hidup yang berbeda, memengaruhi respons mereka terhadap pesan. Pengguna bernilai tinggi mungkin bereaksi berbeda dari pengguna bernilai rendah. Pesan selimut berisiko mengganggu pengguna aktif. Pengujian tersegmentasi mengungkapkan efektivitas pesan untuk setiap kelompok, menekankan pentingnya komunikasi yang disesuaikan. Korelasi tidak selalu berarti sebab akibat. Misalnya, rasio klik tayang yang tinggi mungkin berkorelasi dengan penggunaan emoji, tetapi ini tidak membuktikan emoji sebagai penyebab. Faktor lain, seperti keterampilan copywriter, dapat mempengaruhi hasil. Pengujian A per B acak penting untuk mengontrol variabel membingungkan dan menetapkan sebab akibat yang sebenarnya, bukan sekadar korelasi. Optimasi dini sering membuang sumber daya dengan fokus pada perbaikan kecil, seperti warna tombol alih-alih proposisi nilai inti. Prioritaskan tes berdampak tinggi dengan perhitungan nilai yang diharapkan. Probabilitas keberhasilan kali, dampak jika berhasil kali, lalu lintas terpengaruh. Ini membantu memaksimalkan efektivitas pengujian dengan menyeimbangkan upaya dan potensi keuntungan. Penyedia layanan email seperti MailChimp dan SendGrid mendukung pengujian A per B dengan fitur otomatisasi dan pelaporan. Platform pemasaran seluler seperti Braze dan Iterable memungkinkan pengujian multisaluran dengan optimasi real-time. Untuk pengujian lanjutan, gunakan platform analytics seperti Google Optimize dan Optimizely, serta alat statistik seperti R dan Python untuk analisis mendalam. Dalam e-commerce, strategi pesan promosi menunjukkan bahwa varian email dengan bahasa urgensi dapat meningkatkan konversi hingga 12%. Namun, penting untuk melacak metrik konversi akhir, bukan hanya rasio klik tayang. Dalam perangkat lunak sebagai layanan, urutan email ringkas meningkatkan aktivasi sebesar 27% dan menurunkan tingkat berhenti berlangganan hingga 41%.
AI dan pembelajaran mesin merevolusi eksperimen pesan dengan menghasilkan varian prediktif dan menganalisis pola keterlibatan. Tantangan utama termasuk kebutuhan data besar dan interpretabilitas keputusan AI. Optimasi lintas saluran meningkatkan pengalaman pengguna, namun memerlukan alat atribusi canggih. Eksperimen menjaga privasi dan pesan adaptif real-time menawarkan personalisasi langsung, meski menghadapi kompleksitas teknis. Mengubah pesan dengan eksperimen berbasis data menggeser fokus dari intuisi ke pengoptimalan sistematis. Organisasi yang mengadopsi budaya pengujian unggul dibandingkan yang hanya mengandalkan praktik terbaik. Merumuskan hipotesis yang jelas dan menggunakan metode statistik yang tepat adalah kunci untuk sukses dalam lanskap yang terus berubah. Huawei has been at the center of escalating United States-China trade tensions, fighting significant challenges due to security concerns and legal sanctions. These tensions have impacted its global operations, prompting strategic responses. Huawei's ability to navigate these complexities is crucial for its continued innovation and technological independence, influencing its financial recovery and market performance. Huawei's strategic response to escalating United States-China trade tensions involved adapting to comprehensive United States sanctions starting May 2019. This adaptation included strategic supply chain reconfiguration and innovation strategies, accelerating China's technological self-reliance. Despite the challenges, Huawei achieved remarkable financial recovery, with 2024 revenues reaching 860 billion yuan, marking a 22% growth, reshaping global tech governance amid ongoing geopolitical tensions. Huawei's resilience amid United States sanctions since May 2019 showcases strategic adaptation and growth. By accelerating China's technological independence and adjusting supply chains, Huawei achieved a remarkable financial recovery. In 2024, revenue reached 860 billion yuan, a 22% increase, highlighting strong growth. His resilience impacts global technology governance and reshapes the geopolitical tech landscape. Huawei's 2024 revenue reached 860 billion yuan, marking a 22% increase despite the economic sanctions. This growth challenges assumptions about sanction effectiveness and highlights resilience under international pressure. Huawei's success impacts United States-China relations, influencing diplomatic and economic dynamics, and underscores ongoing tensions in technology and trade, transforming the global tech landscape and challenging digital interoperability. Huawei memulai perjalanannya di Shenzhen pada 1987, didirikan oleh Ren Zhengfei sebagai distributor peralatan telekomunikasi. Seiring waktu, Huawei berevolusi menjadi kekuatan teknologi, melampaui distribusi menuju manufaktur dan inovasi. Kini, Huawei beroperasi di lebih dari 170 negara, memimpin dalam jaringan 5G, dan bersaing dengan raksasa teknologi barat, diakui secara global pada 2019. Huawei's success is driven by aggressive investment in research and development, focusing on innovation to stay ahead in technology. Significant resources are allocated to research and development, leveraging competitive pricing through Chinese manufacturing. Strategic partnerships with global telecom operators expand market presence, leading to rapid growth in the smartphone market, achieving top global sales despite the United States restrictions. Huawei berfokus pada infrastruktur telekomunikasi kritis, terutama dalam pengembangan teknologi 5G. Teknologi ini memungkinkan konektivitas digital generasi berikutnya dan dianggap revolusioner dalam komunikasi global. Posisi strategis Huawei dalam jaringan global memberikan keuntungan signifikan, namun juga menimbulkan pengawasan dari Badan Keamanan Barat, mengungkap kekuatan dan kerentanannya. Huawei mengadopsi strategi manufaktur terintegrasi, memproduksi peralatan jaringan dan perangkat konsumen. Ini merampingkan operasi, mencapai ekonomi skala, dan mengurangi biaya produksi, memungkinkan harga kompetitif. Portofolio komprehensif menawarkan solusi end-to-end, memenuhi kebutuhan telekomunikasi beragam, menarik bagi operator,
dan fokus pada pengembangan pasar, memberikan keunggulan kompetitif dalam kemitraan. Sejak 2003, Huawei menghadapi tuduhan pencurian kekayaan intelektual dari perusahaan seperti Cisco, termasuk pelanggaran paten dan penyalinan kode sumber. Ketidakpercayaan terhadap perusahaan teknologi Tiongkok meningkat, beralih dari etika bisnis ke risiko keamanan. Kekhawatiran spionase melalui infrastruktur 5G Huawei mencerminkan ketegangan geopolitik dan persaingan strategis Amerika Serikat-China dalam kepemimpinan teknologi global. Teknologi penggunaan ganda mencakup peralatan yang dapat digunakan untuk aplikasi sipil dan militer, menimbulkan kerentanan baru. Evaluasi Huawei oleh Barat menunjukkan pergeseran fokus dari barang fisik ke kerentanan digital. Infrastruktur telekomunikasi berisiko kompromi jarak jauh, memungkinkan potensi eksploitasi oleh pemerintah asing yang mengancam data sensitif dan keamanan nasional. Pada 15 Mei 2019, Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif tentang keamanan rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi, memberdayakan pemerintah untuk membatasi transaksi dengan musuh asing. Huawei ditambahkan ke daftar entitas, membatasi perusahaan Amerika Serikat dari berbisnis dengan mereka tanpa izin. Peraturan administrasi ekspor diterapkan, menciptakan rezim sanksi yang komprehensif dan tahan lama. Penyertaan Huawei dalam perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok menandai titik balik, mengalihkan fokus dari tarif ke teknologi. Sanksi Amerika Serikat menargetkan perangkat Huawei, memperluas ketegangan melampaui perselisihan bilateral. Transformasi ini menjadikan teknologi sebagai medan perang utama, dengan implikasi luas bagi rantai pasokan global dan persaingan ekonomi. Sanksi Amerika Serikat terhadap Huawei memicu reaksi cepat di pasar global. Google mencabut lisensi Android Huawei, dan perusahaan teknologi Amerika Serikat lainnya membatasi kerjasama. Ketergantungan pada teknologi Amerika Serikat terungkap, menyebabkan ketidakpastian di kalangan pelanggan Huawei. Harga saham mitra seperti Infineon turun, menyoroti risiko sistemik dan dampak luas pada rantai pasokan global. Pembatasan Amerika Serikat pada Huawei mencakup akses semikonduktor, membatasi chip canggih yang dikembangkan dengan teknologi Amerika Serikat. Kehilangan layanan Google mempengaruhi persepsi konsumen. Pemasok utama seperti Intel dan Qualcomm menghentikan penjualan, memaksa Huawei mencari sumber alternatif. Pembatasan ini juga mempengaruhi perusahaan non-Amerika Serikat yang menggunakan teknologi asal Amerika Serikat, seperti ARM menghentikan pembuatan chip. Huawei mengadopsi filosofi ketahanan dengan beradaptasi secara sistematis terhadap tekanan eksternal, seperti sanksi Amerika Serikat. Transformasi dipandang sebagai proses berkelanjutan, memprioritaskan perubahan terus-menerus. Tantangan dianggap sebagai peluang pertumbuhan, dengan pengalaman sejarah membentuk strategi adaptif. Sanksi dilihat sebagai tantangan evolusi, bukan ancaman eksistensial, mendorong respons sistematis untuk mengatasi hambatan. Huawei strategi focuses on massive research and development investment, enabling the replacement of over 13,000 foreign components with domestic alternatives. This reduces reliance on Western suppliers and introduces proprietary technologies like Harmony Operating System and advanced artificial intelligence products. New supplier partnerships and alternative supply chains are established, creating an independent technology ecosystem with new technical standards. Huawei mengatasi sanksi Amerika Serikat dengan memperkuat kemitraan lokal, terutama dengan Quectel, produsen modul IoT nirkabel terkemuka. Meski Quectel tidak disetujui, kolaborasi dengan Huawei menggunakan chip high silicon tetap berlanjut. Ini memungkinkan Huawei mempertahankan akses